FICC, mari saksikan pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Let's start FICC News. Gereja FICC mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan yang telah turut serta melayani di tempat ini. Gereja FICC juga berterima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu pekan ini. Tuhan memberkati Anda. Shalom, mari kita ikut FICC Lighthouse Prayer yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu menggunakan video call WhatsApp jam 7 malam. Yuk hadir juga dalam doa siang di tempat ini pada hari Rabu dan Jumat jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kami undang kepada seluruh wanita cakap keluarga Allah untuk datang dalam IWAKA pada hari Selasa 18 November jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak muda, jangan lewatkan Sabtu ini 22 November ada ibadah FICC Youth jam 6 sore di FICC Church. Sampai ketemu ya, Tuhan memberkati. Saatnya FICC Giving yang akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang mau transfer antar bank dapat melihat no rekening berikut ini. FICC Church mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, men. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di FICC Church. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini yang spesialnya kita akan dilayani oleh Pastor Mustika Tomasoa dan beserta suami Pastor Paulus ya. Oke. Selamat datang juga baru Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir. Oke, selamat datang, boleh kita berikan tepuk tangan. Boleh semuanya kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan salam kiri kanan, selamat beribadah. Tuhan kita baik, semuanya kita sehat. Itulah bukti kasih Tuhan kepada setiap kita. Berikan senyuman yang terbaik kepada saudara seiman kita. Sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kami ada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Inilah bukti kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan sama-sama merayakan kasih-Mu. Kami akan sama-sama Tuhan merayakan kebaikan-Mu.
sepanjang seminggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, segala pujian kami, segala hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena yang layak menerima semuanya itu hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada sore hari ini. Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami juga yang ada di dalamnya Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami tabiskan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Kami kagum dan hormat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kami bersyukur Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Tuhanku. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-muji dan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari orang-orang yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Baik. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan yang bersuka cita dong. Boleh berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Glory bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar nama Tuhan, amin. Hanya Dia yang layak ditinggikan, amin. Mari sama-sama kita katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are.
datang pada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari lebih lagi bersukacita dalam Tuhan, sebab Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Kuasanya mengalir atas setiap kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Rohmu
setiap hati. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Senada dengan surga. Seru kali lebih keras. Senada dengan surga. Haleluya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita patut bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sekalipun banyak masalah yang kita lewati saat ini, mungkin kita merasa tidak kuat. Tapi bersama dengan Tuhan, jikalau Tuhan yang menjadi kekuatan dan Tuhan yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita pasti bisa melewati semuanya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau penuh dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti ini. Engkau Allah yang hidup. Yesus
Tuhan kita. Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan, menantikan kehadiran-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau penuh. Sebab pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu. Yes. Sekali lagi katakan, kami perlu Engkau Yesus. Haus jiwa kami. Yes. Pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu ya Allah. Yesus hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau ya Allah. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang penuh dengan kasih. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Saya jemput Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh Yesus hanya Kau ya Tuhan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, tiada lain yang kami andalkan, hanya Kau Yesus. Sebab Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kaulah sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan. Kami bersyukur, haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu, Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku
Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami ya Allahku. Hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kuasa-Mu besar atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan Yesus hanya Engkau. Ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Allah. Engkau yang kami percaya. Kami bersyukur Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Yes. Satu-satunya yang kami percaya. Yes Tuhan. Kaulah sumber dari segala sumber. Kau sumber berkat, kekuatan. Hanya Engkau yang sanggup berikan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Yes. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Oh, percaya. Yes. Sumber pengharapan kami Tuhan. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Yes. Kau sumber pengharapan Tuhan. Kau sumber kedamaian dalam hidup kami. Satu-satunya andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Tuhan yang peduli pada setiap kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh menerima berkat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan
firman Tuhan yang akan menggantikan hati kami dengan yang baru. Kami percaya Tuhan firman-Mu memperbaharui setiap hidup kami. Sehingga kami pulang, kami membawa berkat-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan ada perubahan waktu kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan setiap hati kami Tuhan. Agar firman Tuhan jatuh di tanah yang baik dan berbuah-buah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Shalom. Rasanya udah gak perlu kenalan lagi ya. Kita udah kenal dan udah tahu ya. Saya udah seperti keluarga di sini. Namanya juga keluarga Allah ya. Kita sama-sama satu keluarga. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Saudara merasakan Yesus satu-satunya penolong kita, amin? Amin. Kalau hari ini, saya waktu di kontak Ibu Gembala dikatakan bahwa firman tentang karakter ya. Tapi karakter kita udah step yang berikutnya, bukan step awal katanya. Wow. Terus terang saya bingung, karakter yang step berikutnya tuh step apa? Saya tanya, Tuhan karakter seperti apa ini? Saya lihat di flyer ada karakter udah step 3. Ibarat kata kalau orang ngeles tuh bukan dari pemula lagi, tapi udah tahap lanjut. Maaf nih saudara, kalau udah kanker, udah stadium 4. Jadi kalau ada yang perlu dipotong, potonglah hari ini. Kalau ada yang perlu dibedah, bedahlah hari ini. Saya sampai, jujur saya bergumul membawakan firman ini karena gini loh, Tuhan ini berat loh. Karena yang Tuhan sampaikan kepada saya itu tentang satu bangsa. Satu bangsa yang gak main-main, bangsa pilihan Tuhan. Waktu saya di doa puasa saya ngomongin Tuhan, yakin nih kalau mau rubah sekarang juga bisa Tuhan. Ganti deh, karakter apa sih yang Yesus mau? Kalau saya tanya karakter Yesus itu apa? Karakter Yesus ya kasih. Kasih itu Yesus sendiri. Seperti itu ya Tuhan, iya. Tapi ini lebih dalam. Aku mau mengupas yang lebih dalam untuk jemaatku di keluarga Allah. Amin. Jadi kalau hari ini saudara pernah lihat air sama alkohol 70% bedanya di mana? Siapa yang tahu? Air putih sama alkohol 70% bedanya di mana? Sama-sama warnanya bening ya kan? Kalau kena tangan sama-sama dingin gak? Bisa aja kalau airnya dari gunung dingin kan? Dingin. Bedanya waktu ada luka. Kalau ada luka maka akan terasa perih. Hari ini Bapak Ibu mungkin firman Tuhan akan menggores kita, akan melukai kita, bahkan akan mengkat habis kita. Tapi jangan khawatir, itu namanya kanker yang harus dibuang, harus dipangkas. Supaya apa? Bapak, Ibu, Saudara dan saya berubah. Amin. Bukankah itu tujuan kita? Datang beribadah bukan hanya sekedar menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan mau memproses setiap hidup kita. Amin. Amin. Karena karakter itu tidak bisa dirubah. Sekali lagi saya katakan, karakter tidak bisa dirubah. Kecuali saudara dan saya dengan Tuhan. Urusannya cuma itu, pribadi dengan pribadi. Gak bisa orang tua merubah karakter anak kita, gak bisa. Apalagi anak merubah karakter orang tua lebih tua, gak bisa, sungguh gak akan bisa. Kita mau merubah karakter orang lain, suami dengan istri gak bisa. Suami saya kenal saya lebih dari 25 tahun, kami pacaran 6 tahun ya, 6 tahun. Menikah 25 tahun, 30 tahun. Dia gak bisa merubah karakter saya gak bisa merubah karakter dia. Tapi yang membuat kami bisa berubah hanya Tuhan. Amin. Karakter kita bisa berubah kalau kita sesuai firman Allah. Amin. Mari kita buka bersama Mika 6 ayat 8. Oke.
Saya beri judul firman Tuhan adalah Hear God's Call. Dengar, Tuhan memanggil. Kalau hari ini saudara dengar firman Allah, itu Tuhan lagi manggil kita. Apapun profesi kita, saya cuma ibu rumah tangga, no problem. Saya cuma pelajar, no problem. Saya cuma pengusaha, apalagi no problem. Saya cuma oma-oma, no problem. Tapi waktu kita dengar Tuhan panggil, itu yang Tuhan tujukan. Kita akan cepat aja ya, supaya semua yang disampaikan, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui saya tersampaikan. Yuk buka Mika 6 ayat 8, kita buka bersama-sama. Mika 6 ayat 8, di sini sudah ada. Kalau yang mau baca langsung kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dengan hidup dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tuhan di sini katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Saya yakin di sini Bapak Ibu punya anak pasti diajarin yang baik-baik, iya enggak? Kita sekolah juga diajarin yang baik oleh Bapak Ibu guru kita. Buktinya ada namanya pelajaran moral untuk mengajarkan supaya berbuat baik. Tapi firman katakan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Makanya ada yang Tuhan tuntut. Kenapa saya garis merah tuntut? Karena Tuhan sungguh-sungguh menuntut. Perkataan menuntut ini dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Ibrani itu adalah daras. Jadi dalam kata bahasa Ibrania ini dimaksud menuntutnya ini tuh seperti ini ya, seperti Tuhan menuntut seorang gembala. Jadi di sini ada ibu gembala, saya juga ibu gembala. Terus ada beberapa pendeta. Tuhan menuntut gembala-gembala untuk berlaku benar di mata Tuhan. Seperti Yehezkiel katakan bahwa Yehezkiel 34 dikatakan Yehezkiel 34 ayat 10. Cepat saja, Yehezkiel 34 saya langsung bacakan di sini ya supaya saudara langsung terima. Yehezkiel 34, beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku. Dikatakan Tuhan akan menuntut gembala-gembala yang gak benar. Gembala-gembala yang cuma menikmati susunya, menikmati bulunya, dombanya Tuhan akan tuntut. Dan tuntutan itu sama seperti yang dikatakan Mika 6 kepada kita semua. Jadi tuntutan ini bukan hanya kepada gembala tapi semua. Mika kalau dikatakan Mika ini bukan nabi besar ya kayak Yeremia, Yehezkiel. Bukan, dia nabi tergolong di dalam Alkitab itu nabi kecil. Bukan karena imannya yang kecil atau perbuatan yang kecil, enggak. Tapi dalam pasal-pasal yang dia tulis di Alkitab itu cuma ada 7 pasal, jadi sedikit. Makanya dibilang nabi kecil, nggak seperti Yehezkiel yang banyak, Yesaya, Yeremia, Mika termasuk nabi kecil. Tapi perhatikan, Mika dipakai Tuhan untuk menobatkan suatu bangsa yang sudah berbalik dari Tuhan. Mika 6 ayat 8 ini dikatakan, hai manusia, diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain apa? Berlaku adil, terus mencintai kesetiaan dan yes. Ini yang dituntut Tuhan. Adil, adil itu apa sih? Adil itu di dalam tindakan kita. Banyak sekali manusia sekarang yang gak adil. Serpong, saya tinggal di Gading Serpong. Itu sejak
Pom bensin banyak yang ditutup, semakin sering macet. Karena apa? Ngantri bensin. Itu karena apa? Karena cuma satu pom bensin yang boleh buka, merek Petit. Nah, saudara tahu kan? Yang lain-lain udah nggak boleh, ya kan? Jadi cuma ngantri di situ aja. Ini tindakan dari suatu yang tidak adil. Jadi adil itu korelasinya dengan tindakan. Kalau kesetiaan korelasinya dengan sikap hati, sincerity. Kalau rendah hati korelasinya dengan gaya hidup, lifestyle saudara. Dan di sini yang Tuhan mau ubah karakter setiap kita. Apa itu keadilan? Keadilan yang Tuhan ingin adalah berlaku adil. Di dalam Mika 2 ayat 2, ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, kalau mau buka boleh silakan Mika 2. Mika 2 ayat 1 dikatakan apa? Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Saudara, kalau ngomong dalam bahasa Alkitab gak ngerti maksudnya apa sih? Ini langsung saya bikin dalam terjemahan gampangnya. Di sini dikatakan apa? Berlakulah adil dalam Mika 2:1 katanya ini, memikirkan dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan merampas hak orang lain. Kok kelihatannya kejem banget ya? Coba koreksi. Ada nggak setiap kita yang begitu? Saya menginginkan sesuatu, saya melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan saya. Dengan merampas hak orang lain. Contoh ya. Seorang pengusaha berani bayar mahal. Dia lihat kafe sebelah rame nih. Rahasianya apa? Wih, kopinya enak. Coba deh baristanya siapa? Lu coba selidikin. Datang ke sana pura-pura ngopi kayak apa kayak. Datanglah ngopi. Enak nih, ini baristanya siapa yang bikin? Oh, kenalan, namanya siapa? Dodi ini. Oh, kerjanya udah berapa lama ya? Oh, enak nih Dot kopi lu. Dibayar berapa lu gaji? Ngomongin soal gaji. Gimana kalau gua hire? Oh, Om dibuka kafe di mana Om? Tuh, sebelah kafe gua. Kalau lu mau, gua bayar dah 5 kali lipat. Merampas hak orang lain. Kelihatannya fine-fine aja kan, orang saya bayar kok. Tapi kita nggak mikir itu. Efek-efek di belakangnya si Dodi itu kerja dengan atasannya atas dasar apa. Pokoknya yang penting pribadi saya kaya, pribadi saya menguntungkan. Itu contoh gampang pengusaha. Ibu-ibu rumah tangga deh paling sering. Bu, di sini ada yang pakai ART? Nggak ada ya? Wah hebat, ibu-ibu di sini strong semua ya. Kalau ART itu biasanya kalau mau lebaran itu tarik ulur ya enggak? Jangan pulang deh Mbak. Nanti saya siapa yang bantuin? Saya kan masih kerja. Udah deh Mbak, jangan pulang. Itu hak dia sebenarnya pulang. Dia juga pengen liburan. Emang kita doang yang pengen healing, ya enggak? Dia juga pengen healing. Waktunya kapan ya lebaran, saya mau pulang. Jangan pulang deh Mbak. Saya bayar deh Mbak. 2 kali lipat itu hak dia. Si Mbak juga lagi perlu duit. Iya juga ya, anak gue habis liburan terus makan apa kalau gue gak ada duit. Deh Bu. Kita ambil, kita rampas hak dia. Berlaku adil? Dan sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga tidak berlaku adil. Saya nggak bicara bohong, banyak yang berlaku tidak adil. Mau mempekerjakan orang tapi menahan berkatnya.
hamba-hamba Tuhan, teguran juga ini sebenarnya buat saya sebagai gembala. Buat semua hamba-hamba Tuhan. Kadang kita melakukan ini di luar kita punya pikiran. Tapi Tuhan ingatkan, ingat loh. Ada hak orang lain di situ, kamu jangan merampas. Sama seperti yang ada di Alkitab. Bangsa Israel ini sudah memikirkan yang jahat. Bahkan dia gak bisa tidur kalau belum selesai. Ada gak? Di sini yang gak bisa tidur sampai mikirin gimana caranya gue tahan ya supaya dia gak ini. Saking mikirnya stres sendiri. Padahal yang dipikirin untuk berlaku tidak adil. Tuhan katakan jangan menindas. Amsal 14 ayat 31 katakan jangan menindas. Apalagi kalau orang miskin. Kamu tindas dosamu 2 kali lipat. Berlaku adil juga termasuk di dalam membenci kebaikan dan lebih mencintai kejahatan. Lebih suka menjadi sekutu itu teman ya, dengan orang yang dapat memuaskan keinginan duniawi. Kalau diajak pergi, ayo kita di sini ada praise and worship nih di FICC hari Jumat. Males gue. Hari Jumat. Males macet gila kalau Jumat mah, aduh gue gak tahan deh ke macetnya. Sebentar, gak lama kok enggak. Tapi, lu ada waktu gak ngopi yuk di sini yuk. Oke, jam berapa? Malam sih gue bisanya di atas jam 8 soalnya gue berkurang. Oke gak apa-apa, oke jalan. Bersekutu untuk yang memuaskan keduniawian. Tapi untuk memuaskan Tuhan, tar dulu, pikir-pikir dulu. Berapa kali kita tidak berlaku adil pada Tuhan. Kita lebih memilih bersekutu dengan hal-hal yang menyenangkan daging. Kalau disuruh IF, apa tuh IF? Intermittent fasting. Ada tuh di tempat saya, Ci saya IF sekarang biar jadi bodinya bagus. Baju saya udah gede Ci semua, ukurannya 3L. Sejak IF, badan saya jadi 1 huruf aja tuh, L. Gitu ya. Bangga. Saya ngomong, kamu IF puasa kan? Iya. Cuma nahan lapar kan? Iya. Kenapa gak doa puasa sekalian? Terus dia, tar dulu deh kalau doa puasa. Karena apa? Ada doanya. Kita lebih suka memuaskan daging kita daripada apa yang Tuhan mau. Itu termasuk loh kata firman Tuhan. Membenci kebaikan lebih mencintai kejahatan. Lebih-lebih lagi bersekutu dengan orang yang dapat memuaskan daging. Kalau di sini ada yang untuk bekerja hanya untuk memuaskan daging, hati-hati saudara. Saudara kerja kalau tanpa Tuhan, jadinya kerja paksa, jadinya kerja rodi. Kerja tanpa Tuhan jadinya terpaksa dan kerja rodi. Tapi kalau saudara kerja dengan Tuhan, jadinya enjoy, nikmati setiap pekerjaan. Kan ada slogan tuh, cintailah yang pekerjaan, pokoknya gini loh. Jangan mencintai pekerjaan, kerjalah pokoknya dengan apa yang kamu temui lah gitu. Cintai dengan pekerjaan yang kamu temui, jangan cintai pekerjaan yang belum kamu temui. Itu bagaimana bisa kalau kita gak pakai hati, termasuk pelayanan. Bagaimana bisa melayani Tuhan kalau gak pakai hati? Bisa sih, jeng asal aja. Memuji Tuhan asal aja. Yang tahu isi hati siapa? Tuhan. Berlaku adil. Kalau kita kerja di dunia, kita bisa memakai waktu kita kerja di dunia. Kenapa kita gak bisa pakai untuk pelayanan, bekerja bagi Tuhan? Kita mau bersekutu dengan dunia, oke, hari Senin sampai Jumat saya kerja, giliran Sabtu, Minggu untuk Tuhan kita hitung-hitungan. Ntar dulu deh, kalau Sabtu gue gak bisa. Aduh kalau Minggu ibadah agak telat mundur. Ini yang khotbah lama amat sih. Aduh gue udah ada janji nih. Aduh yang khotbah lama amat sih. Sebelum doa berkat gue keluar dulu deh. Udah.
hatinya udah gelisah. Gak berlaku adil. Dan Tuhan tidak suka. Karena adil itu juga karakter. Pak, Bu, kalau punya anak kecil perhatiin deh anak kecil. Saya cukup lama berkecimpung di dunia sekolah minggu. Rata-rata tiap anak tidak mau bersikap adil. Rata-rata loh, saya katakan, gak semua, tapi banyak. Tapi mereka menuntut keadilan. Contoh, saya kasih permen 1 batang. Karena dia berdua, saya ngomong gini, bagi 2 ya sama Koko. Enggak, buat aku aja, Koko mau beli aja sendiri kan Koko punya duit. Enggak boleh, itu kan dari Cici. Cici kasih kamu, bagi 2 sama Koko. Ya udah bagi 2, tek patah nih. Tahu kan coklat Toblerone tuh yang ada berapa segitiganya tuh. Taruhlah 10 segitiga, namanya anak kecil ya, matain nggak di tengah-tengah, tek. Yang 1/7, yang 1/3. Coba yang diambil yang mana? Yang 7, nih Koko yang ini aja. Koko yang 3, aku yang 7. Itu anak kecil. Karena apa? Dia merasa, udah kan gue masih kecil, berhak dong ambil yang lebih banyak. Itu manusia, dari kecil gak ada yang ngajarin loh. Apa emaknya ngajarin, bapaknya ngajarin? Enggak kan? Itu dari sikap manusia, itu udah karakter. Tapi kalau kita yang bagi nih guru sekolah minggu yang bagi makanan. Anak-anak maunya adil gak? Adil, beda warna aja ribut, namanya anak sekolah minggu. Aku mau yang stroberi, aku gak suka coklat. Ya ilah dek, stroberinya habis, gak mau aku. Oh dia boleh dapet stroberi, aku dapetnya coklat. Loh siapa yang bagi? Ini semua bagi semua rata, ukurannya sama. Enggak, aku mau stroberi, aku gak mau yang coklat. Padahal cuma beda warna doang, sama rasa, gak mau. Menuntut keadilan. Adil juga karakter pribadi kita. Kalau hari ini saudara sudah berlaku tidak adil, entah pada siapapun, hari ini berubah. Karena Tuhan tidak suka karakter tidak adil. Terus dari mana saya tahu Bu, saya adil atau enggak? Tanya Tuhan. Yang gampang dulu sama anak-anakmu, kamu berlaku adil enggak? Oma, opa, sama cucumu berlaku adil enggak? Jangan ada cucu dalam, cucu luar. Bukan di dalam rumah, di luar rumah, bukan. Cucu dalam tuh anak dari anak laki ya. Cucu luar dari anak perempuan. Wah kalau cucu dalam saya mau kasih angpau lebih gede karena cucu dalam. Cucu luar enggak. Sekedarnya aja, kan dia ada cucu dalamnya sana, bukan cucu dalamnya sini. Kok ada begitu? Enggak boleh. Adil. Cucu-cucumu juga. Sama anak juga begitu. Wah anak ini sayang, saya sayang sama dia. Kenapa? Dia nurut. Setiap saya suruh apa dia mau. Enggak kayak kokonya, enggak kayak cicinya, enggak kayak adeknya, enggak kayak siapalah pokoknya. Karena dia ngikutin apa yang saya mau, saya sayang sama dia. Enggak boleh, itu tidak adil. Di Alkitab kan ada contohnya. 2 anak enggak adil, ada efeknya enggak? Ada. Adil kata firman itu harus. Di dalam Mika 3 ayat 9 dikatakan, memutarbalikkan hukum demi kepentingan tertentu. Memutarbalikkan hukum itu sesuatu yang udah menjadi hukum, keputusan bersama diputar balik untuk dia. Tidak bisa berlaku adil. Ini sebagai pimpinan, entah dia sebagai koordinator, entah pimpinan, entah sebagai apa di sekolah, di gereja, di organisasi, dimanapun. Saudara merasa, ini kayaknya gak kena nih begini nih. Coba ya pikir ya, gimana caranya ya bisa supaya dia oke, tapi saya gak kelihatan salah gitu ya. Putar balikin hukum. Yang sering terjadi di Indonesia begini kan, orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Hati-hati. Itu udah karakter yang gak baik, Tuhan gak mau. Kalau hari ini ada yang begitu, potong habis. Itu kanker, saudara.
Kalau saudara mau pelihara terus menerus, berlaku adil tuh bukan dari hal yang besar langsung, enggak, dari yang kecil aja. Dari kita di keluarga aja deh, kita bisa bersikap adil enggak? Dari hidup kita bisa bersikap adil enggak? Adil enggak saya sama Tuhan dengan kebutuhan pribadi saya? Adil enggak saya dengan waktu Tuhan, dengan waktu pribadi saya? Mana lebih banyak saya buka-buka sosmed dengan saya baca firman? Kalau buka handphone, saya yakin 15 menit cuma sebentar. Scrollnya cuma berapa biji doang. Ya enggak? Kadang kalau udah duduk scroll tuh, udah 2 jam loh. Coba duduk di kaki Tuhan. 2 jam kapalan. Betah, belum tentu udah geser sini, geser sana. Kalau doa puasa tuh, saya di gereja ada doa puasa. Kalau penyembahannya ibu-ibu, lagunya udah ini kadang-kadang gak mau menyanyi tuh akhirnya dia ngantuk. Makanya saya selalu bilang gini, keluarin suaramu memuji Tuhan, waktunya menyembah pakai. Lah kok bisa kalau dengerin TikTok apa tuh sambil joget-joget, sambil nyanyi-nyanyi itu bisa. Giliran waktu ini enggak bisa. Kita enggak berlaku adil. Hari ini waktu kita tahu kita enggak berlaku adil, kita mau potong habis. Oke, saya boleh lihat ini enggak bosan? Boleh, silakan. Nambah pengetahuan, mau cari resep apa silakan. Saya enggak menutup media untuk membuat kita maju. Tapi adil lah. Saudara juga cari firman. Jangan cuma bisa main TikTokan, jangan cuma bisa scroll medsos, tapi giliran suruh duduk di kaki Tuhan, saudara nggak betah. 5-10 menit aja udah rasanya, aduh Tuhan Yesus udah ya, capek nih saya. Baca firman aja baru 1 pasal aja, gue nggak ngerti nih ngomongan apa. Udah deh ya Tuhan dalam nama Yesus, amin. Jangan, berlakulah adil. Lalu yang kedua katakan apa? Mencintai kesetiaan. Setia juga karakter. Karena karakter bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengirim Nabi Mika untuk menegur bangsa ini agar kembali kepada Tuhan. Mereka jauh meninggalkan Tuhan. Mika dikirim Tuhan untuk menegur. Kesetiaan di dalam bahasa aslinya itu adalah hesed. Mencintai kesetiaan itu ve'ahavat hesed. Mencintai kesetiaan itu berhubungan dengan batin. Gak ada yang bisa melihat kesetiaan orang tuh di dalam, kita suka lihat ya medsos ya, si ini foto mesra, si itu foto mesra, tahu-tahu ujung-ujungnya cerai. Loh bagaimana sih ini ceritanya? Pacaran 9 tahun, kawin 3 tahun, cerai. Kelihatannya fine-fine aja tuh. Karena tidak setia. Orang yang setia itu yang pertama berlaku setia. Sama seperti Yesus. Yesus berlaku setia. Mazmur 136 itu katakan, Tuhan itu kasih untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jadi teladan bagi kesetiaan setiap kita. Kesetiaan itu apa sih? Komitmen untuk tetap bertahan dalam segala keadaan. Saudara, Allah yang kita sembah, kalau punya kesetiaan seperti manusia, sudah lama kita ditinggalkan Tuhan. Kalau kita kecapean dah misalnya ya, aduh habis pelayanan nih capek, dari pagi saya udah ini. Tuhan Yesus terima kasih. Mau doa, aduh bentar deh Tuhan ya lempengin pinggang dulu tiduran. Ketiduran gak doa. Kalau Tuhan kayak saya marah, besok saya Tuhan tinggalin. Lah lu baru capek begitu aja gak mau doa, udah gue tinggalin. Itu kalau Tuhan. Tapi Allah tetap setia dalam segala keadaan. Kita berlaku juga setia.
Amin. Dalam segala keadaan. Walaupun banyak masalah, tadi WL katakan, walaupun hidup penuh masalah. Gak ada di dunia ini yang gak punya masalah. Anak kecil yang masih sekolah juga punya masalah. Ibu-ibu yang udah tua, yang cuma di rumah aja, jangan dipikir gak ada masalah. Ada. Kan enak tante di rumah aja gak ngapa-ngapain. Kan gak kerja, udah dikasih duit lagi sama anak, tinggal tunggu apa? Wah kamu gak tahu sih masalah saya berat. Dia gak cerita aja. Lalu tante-tante udah tua. Dalam hati saya nunggu apa sih? Udah tua kerja kagak, datang ke gereja terus. Ya udahlah masalahnya ada. Saya ada yang didoain dek. Banyak, oh dia ada masalah juga. Walaupun udah tua. Jadi setiap orang punya masalah. Tapi yang pertama berlakulah setia dalam segala keadaan. Masalah, keadaan tidak membuat kita berhenti untuk setia. Udahlah saya gak mau pelayanan lagi di sini. Kenapa? Sorry ya. Kalau di sini latihan gak pada komitmen. Bukan di sini. Oh, di Poris. Kalau di sini ada ya bertobat. Alasannya gitu. Gak mau lagi pelayanan kenapa? Kalau latihan pada gak komitmen, bilangnya jam 2, datangnya setengah 3. Capek saya nunggunya. Alasan, gak setia. Yang kedua, kasih itu yang menyatakan loyalitas. Itu karakter. Kalau saudara mempunyai hati yang kasih, saudara punya loyalitas kepada Tuhan. Saya gak katakan kepada gereja, karena gereja hanya bangunan. Tapi kepada Tuhan itu yang lebih tidak kelihatan. Yang lebih terpancar dari hati. Loyalitas kita kepada Tuhan. Jangan melakukan segala sesuatu. Saya udah melakukan banyak loh buat gereja. Stop. Anda gak melakukan apapun buat gereja. Anda melakukannya untuk Tuhan. Loh, kalau setiga itu tiga katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, walaupun kamu kerjakannya itu di dunia, untuk manusia, untuk gereja, nyapu-nyapu gereja, untuk gereja kan supaya gereja bersih. Tapi itu bukan sebenarnya tujuannya, tujuannya kasihmu kepada Tuhan. Memberi persembahan itu bukan karena kewajiban. Waktu kolektor diedarkan, wah saya kalau di kolektor diedarkan berarti saya harus masukin wajib. Bukan, karena kasih. Memberi perpuluhan bukan karena kewajiban, karena kasih. Saudara kalau cuma kewajiban, saudara mau potong seenaknya juga bisa. Perpuluhan 10% terserahlah. Tapi kalau karena kasih, contoh, anak saya waktu itu masih umur 6 tahun ya kalau nggak salah. Dikasih dari uang angpau, bukan uang angpau, uang dikasih pokoknya opa omanya suka kasih uang. Karena masih kelas 1 SD hitungannya masih terbatas ya, belum sampai ratusan ribu. Dia bingung giliran dapat 270 ribu gitu ya. Mami ini kalau perpuluhan gimana? Kata mami nolnya buang 1. Gimana caranya buang 1? Gini loh saya bilang gitu, kalau 10 ribu nolnya buang 1 jadi berapa? 1000, iya. Kalau ini tulis 200. Nolnya berapa Mi? Kalau 270, hitung aja 200 kan nolnya berapa? 200 nolnya 2, iya 70. Ribu nolnya 3. Kalau dibuang 1 jadi 1, 2, 3. Bulak balik deh 1, 2, 3. Berapa? 27 ribu, ya. Aku gak punya 27 ribuan, aku adanya semua uang gede. Ya udah, kamu mau kasih Tuhan berapa? Udah aku pusing kasihnya mami, aku kasih 50 ribu aja, kasih. Aku mau kasih Tuhan 50 ribu. Bukan karena dia gak ngerti duit, dia tahu duit. Anak saya tuh yang paling kecil ya khususnya ya. Itu tuh gurunya juga bingung gitu loh. Saya ngajar matematika tentang uang-uangan kata gurunya. Anak ini cepat banget loh Bu nanggepnya. Dia tahu uang begini-begini kalau
dihadapkan dengan uang bener gitu loh. Tapi kalau untuk uang dalam bentuk gambar dia masih itu, oh gini. Tapi kalau uang bener, tahu nggak Matthew kembaliannya berapa? Tahu? Ngerti dia. Saya bilang iya, karena kami dari kecil biasain dia pegang uang jajan, hitung kembaliannya. Supaya berpikir gitu loh. Dan dia bilang, udahlah Mami, kalau 27.000 kan susah. Udah ambil aja yang 50.000 aku masukin kasih Tuhan. Itu kasih. Lebih nggak dari 10%? Lebih banyak. Tapi dia nggak merasa rugi. Saya mesti pancing loh. Nggak rugi kamu. Berarti kan 200, berapa tuh duit kamu jadinya? 220.000. Kan gobannya hilang. Nggak apa-apa. Aku mau kasih buat Tuhan. Masukin. Itu kasih. Ketika saudara mulai hitung-hitungan sama Tuhan, saudara nggak ada loyalitas sama Tuhan. Ketika saudara mulai hitung-hitungan waktu sama Tuhan, saudara nggak punya loyalitas sama Tuhan. Kasihmu terbatas. Kamu nggak mencintai kesetiaan, itu karaktermu. Dan Tuhan hari ini mau rubah. Setia itu loyalitas. Suami saya selalu mendampingi saya kemanapun saya ditugaskan untuk berkhotbah. Bukan karena dia was-was saya takut nyasar, saya yakin dia juga sebenarnya itu juga. Tapi lebih kepada nih loh, suami istri ada loyalitasnya. Amin. Bukan saya maksud ninggiin suami saya karena ada di sini, bukan. Contoh ya. Sama seperti ibu-ibu waktu suaminya sakit, nemenin di kala sakit. Seperti yang saya dengar Ibu Gembala waktu Bapak Gembala sakit, nemenin di rumah sakit. Setia, bahkan mungkin tidak beranjak. Itu loyalitas kan? Loyalitas dia terhadap suami. Sama seperti ibu-ibu waktu merawat suami. Mungkin udah kesel kali ya, suami kan kalau sakit rewel ya Bu. Iya, lebih dari anak-anak. Sakit nih sebelah sini, dikerokin sebelah sini. Salah sebelah sini, pindah lagi. Pegel nih kakinya, udah dia tidur. Begitu berhenti, kok udah selesai pijitnya? Biasa ya bapak-bapak ya, maunya dielus-elus terus. Loyalitas, itu yang Tuhan mau menunjukkan, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, kasih itu murah hati. Apa sih Bu murah hati? Melakukan sesuatu bukan karena harus dilakukan atau kewajiban. Contoh, udah dijadwalin nih, wah saya jadwal main musik, wah saya jadwal singer, wah saya jadwal bayar. Ya udahlah, terpaksalah. Tidak. Tapi murah hati melakukan karena cinta yang tulus kepada Tuhan melebihi kewajiban. Waktu kita melakukan untuk Tuhan melebihi kewajiban saya misalnya ya. Kewajiban saya nih sebagai WL ya memimpin pujian. Tapi waktu saya bilang ini pemusik kok kayaknya gak bener nih. Salah, fals. Gue mainnya di C, lu salah. Gini dong aransemennya begini nih. Pindah nih, saya pindah. Nih mestinya begini ya, aransemennya begini. Itu kan kewajiban saya bukan ngajarin dia. Enggak kan, saya WL kan misalnya. Harusnya si pemain musik ini belajar dong, cari aransemen yang bagus. Tapi saya ngerti, harusnya saya melakukan, mengajari dia. Berarti di luar kewajiban saya. Itu namanya kasih. Murah hati. Jangan saling menjatuhkan. Udah tahu misalnya belum bisa. Bego sih lu, makanya punya handphone pakai tuh, cari dong di YouTube yang ada dimaki-maki teman kita. Pinter kagak sakit hati dia. Kita yang tahu nggak mau ngajarin karena merasa bukan kewajiban saya loh. Itu kan kewajibannya Ko Jerry yang ngajarin, bukan kewajiban saya. Tapi waktu Anda mencintai kesetiaan, Anda punya kasih yang murah hati. Itu karakter yang Tuhan mau bentuk. Murah hati. Jangan sampai kita pelit hati. Berikan, lakukan sesuatu. Mungkin sudah di luar kewajiban kita. Tapi selama kita murah hati,
saudara memberikannya bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerendahan hati pada sesama dan kepada Tuhan. Rendah hati juga termasuk karakter. Karena di dunia ini banyak orang yang sombong. Kalau kaya sombong mungkin kekayaannya yang disombongin. Kalau miskin sombong banyak. Udah miskin sombong banyak. Orang kaya sombong ya mungkin dia ngomongin kekayaannya. Tapi di sini Tuhan tuntut rendah hati pada sesama, terlebih kepada Tuhan. Apa sih itu rendah hati? Yang pertama, tidak arogan. Arogan bukan hanya orang yang punya suara falsetonya tinggi ya. Maaf nih kalau ada yang di tempat saya ya, bukan di tempat Bapak Ibu. Ada suku-suku tertentu yang suaranya wah nadanya tinggi terus kalau ngomong tuh. Bukan nada C dan naik lagi. Selalu suaranya tinggi, termasuk papa saya, orang keturunan Ambon. Gak ada tuh suara pelan, apalagi dia kalau udah mulai suaranya lebih kenceng, naik 2 oktav. Sama orang suku tertentu juga ada yang begitu. Bukan hanya orang-orang seperti itu yang arogan, kadang-kadang orang yang seperti biasa-biasa juga arogan. Cuman belum ketahuan aja. Ketahuannya itu kalau udah clash dengan satu yang lain, udah bergesekan baru ketahuan. Apa sih orang arogan? Orang arogan itu orang yang tidak mau buka ruang untuk terbuka, untuk dialog, itu orang arogan. Setiap kali mau diajak berdialog, udahlah gue udah tahu maksud lu. Lah ngomong juga belum, udah kayak Tuhan aja udah tahu maksudnya. Kok Jerry saya mau ngomong, udah gue udah tahu maksud lu mau gini-gini kan. Itu arogan, saya yakin kok Jerry gak gitu. Saya mau ngomong nih Bu Gembala, udahlah saya udah tahu maksud kamu. Itu arogan. Saya sedapat mungkin, saya menekan walaupun dalam hati juga kadang-kadang kesel ya. Kalau jemaat ngomonginnya itu melulu, apalagi yang diceritain tentang orang lain. Saya berusaha gini, Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran saya. Apalagi kalau udah yang diomongin itu hal-hal yang gak penting, saya berusaha untuk jangan arogan, Tuhan tolong. Arogan juga termasuk menegur orang. Orang yang arogan cenderung menegur itu bukan untuk mengetahui supaya seseorang mengetahui kesalahannya, tapi menegur untuk menghakimi. Itu arogan. Tahu dia salah, kita tegur harusnya kita kasih tahu, kamu tadi salahnya gini, supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau orang arogan, tidak, dia menghakimi orang itu. Bukan menegurnya lagi, menghakimi. Kamu salah loh, begini, kamu tahu gak ini. Tuhan marah loh gini. Udah menghakimi, Tuhan marah apa enggak kan dia gak tahu, ya kan? Yang tahu kan kita yang menghakimi. Kita berusaha menjadi hakimnya dia. Itu orang arogan. Lalu orang arogan apa? Menasehati, bukan untuk memojokkan. Kalau ada yang konseling sama temen ya, temen biasanya kan lebih enak curhat sama temen ya daripada sama bapak gembala, ibu gembala, atau bapak pendeta, ibu pendeta. Gue capek kalau diskusi konseling sama bapak pendeta, yang dikasih firman doang, solusi kagak. Mendingan sama lu gue ngobrol, berusaha menasehati, bukan untuk memojokkan. Tapi bantu cari solusi. Bukan untuk menunjukkan superioritas. Di gereja saya ada satu orang memang secara pendidikan gak pinter gitu ya. Udah gitu dia gak sekolah tinggi. Kerjanya cuma nemenin satu ibu yang kebetulan ibu itu juga sakit sebenarnya. Jadi dia temenin aja gitu loh di rumahnya. Dari keluarga sebenarnya dia udah diasingkan gitu loh. Maksudnya keluarga udah gak mau peduli sama orang ini. Jadi terserah deh lu mau tinggal di mana gitu. Dan kebetulan ada yang mau nampung dia. Jadi supaya nemenin si ibu ini gitu. Ibu ini juga sama keluarganya juga sama. Diasingkan jadi sama-sama terasing.
Dia nemenin, si ibu itu merasa ditemenin. Suatu saat dia butuh nasihat nih. Dia nasihat, dia minta ke satu ibu yang lebih tua. Dia bilang gini, dia panggil saya Cici. Ci, saya kan tahu ya Ci, kalau saya pernah dikasih tahu kalau mau butuh nasihat tuh jangan sama sembarang orang. Sama yang cari rohaninya lebih tinggi, oke? Saya bilang gitu. Saya udah cari nasihat, Ci bukan dinasehatin. Yang ada saya malah dibilang goblok katanya. Kenapa? Iya goblok, lu mau tinggal sama dia. Sekarang kalau dia mati, lu mau tinggal di mana? Lu mesti cari, wah yang ada bukan dinasehatin gimana harus. Dia malah digoblok, dipanggil, aduh gimana ya Ci ya. Saya jadi bingung nih, saya keluar apa enggak ya dari rumah itu. Loh saya bilang gini, kamu minta nasihat sama siapa? Sama si tante itu. Tante itu yang ngasih nasihat saya. Tapi tante itu saya tahu rohaninya tinggi, hati-hati. Kadang-kadang kita saking ketinggian rohaninya nasehatin, bukan nasehatin tapi memojokkan. Membuat orang lebih rasa, oh bodoh ya saya nggak bisa ya. Bukan itu. Rendah hati yang Tuhan mau juga untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kadang orang lebih pintar kritik daripada melakukan. Kritiknya pintar, tapi gitu ditanyain solusi, gimana dong kalau memang yang begini? Ya terserah, pikir aja sendiri. Lah, udah dikritik tapi nggak dikasih solusi. Bisanya ngeritik doang. Itu arogan. Tuhan nggak suka. Tuhan menuntut kita untuk rendah hati. Terlebih rendah hati terhadap Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Mari buka bersama. Amsal 3. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Rendah hati sama Tuhan, jangan sok tahu. Kadang-kadang kalau kita ada masalah kita maunya begini, kita yang atur Tuhan. Tuhan saya sih maunya begini ya Tuhan. Habis ini nanti begini, terus begini. Nanti kejadiannya harus begini ya Tuhan. Kalau gak begini, aduh gimana ya Tuhan ya. Kayaknya Tuhan gak sepikiran deh dengan saya. Loh salah. Itu bukan namanya kita mencari kehendak Tuhan. Kita yang mencari kehendak sendiri minta persetujuan sama Tuhan gitu doang. Minta ACC aja. Saya udah kasih proposal nih ACC aja. Gak usah dibaca deh Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan mau dengan kerendahan hati kita minta sama Tuhan apapun, percaya. Kalau hari ini mungkin ada masalah-masalah yang belum selesai dari saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian kita terbatas. Otak kita ini cuma segini. Belum kalau sering kejeduk, mungkin penyok. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita merendahkan hati kepada Tuhan. Mau belajar. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Merasa udah sekolah tinggi, Tuhan gak tahu soal perekonomian. Saudara kalau soal perekonomian gak ada yang bisa mecahin 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Laki-laki loh, porsi nasi padang. Itu banyak banget kan, cuma modal 5 roti 2 ikan. Gak ada yang bisa mecahin. Kalau kita menganggap diri kita bijak cuman sampai situ. Mana bisa 5 roti 2 ikan yang makan gini banyak, gak bisa. Udah pulang, cari makan sendiri. Tapi Tuhan bilang tidak kan, duduk. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takut sama Tuhan. Semua ini belajar kepada siapa? Yesus. Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, kata firman Allah. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita termasuk orang yang arogan, belajar. Gak gampang, bener susah.
Karena kita biasa mimpin orang, kita susah kalau dinasehati, biasanya begitu. Seorang bapak biasa jadi kepala keluarga, giliran istri yang ngomong, udahlah lu tahu apa sih? Lu kan taunya setiap kali, tiap bulan gue kasih uang belanja, selesai. Bapak, belajar dengerin istrimu. Ibu, belajar dengerin anakmu. Makanya kadang-kadang ada anak yang gak mau curhat sama mamanya, kenapa? Mamanya terlalu bawel. Baru ngomong anaknya, mamanya udah bilang, iya mama udah tahu kamu mau begini kan, mau naik uang jajan kan, pakai alasan mau begini begitu. Padahal anaknya nggak ngomong begitu, tapi mamanya udah punya persepsi yang lain. Karena apa? Arogan, nggak mau buka dialog dengan anak. Kadang anak jadi males ngomong sama bapaknya, kenapa? Bapaknya juga begitu sama. Udahlah lu sekolah aja yang pinter ya. Percuma lu ngomong begitu juga, lu minta handphone baru kan? Alasan aja lu. Nah, tuh bapak-bapak biasa begitu. Buka ruang dialog, dengerin anakmu. Mungkin ada kesalahan kita yang kita selama ini nggak tahu, tapi anak kasih tahu. Saya juga sering kalau lagi ngobrol sama anak saya suka ngomong gitu. Mami juga begitu. Ah, masa? Iya. Emang Mami nggak tahu? Enggak. Ih, Mami suka begitu tahu. Oh iya? Yang mana? Saya suka tanya, yang mana? Itu ingat gak waktu itu Mami ngomong begini-gini? Saya bilang, yang mana sih? Itu loh, aku lupa hari apa waktu itu Mami pernah ngomong begini. Oh iya Mami ngomong gitu, iya. Oh iya ya, Tuhan ingetin saya. Iya loh, kamu pernah begitu. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Iya, salah Mami waktu itu, gak boleh Mami mesti gitu ya. Iya Mami pernah begitu, Mami bisa nasehatin kita. Oh iya ya, buka ruang dialog. Supaya ada interaksi anak dengan orang tua. Jangan ada jarak. Hari ini orang tua kita berubah ya, amin. Anak-anak juga mau berubah, mau dinasehati orang tua. Jangan cuma pikirin gini, kalau orang tua, bapak gua, mak gua ngomong nih pasti, udah ujung-ujungnya males lah gua dengerin. Jangan. Kamu juga arogan berarti begitu. Lebih denger teman daripada orang tua, dengerin. Apapun maksud orang tua pasti menuju kebaikan. Amin. Kita buka yang terakhir ayatnya. Di Ibrani 3 ayat 13. Baca aja di sini ya supaya lebih cepat. Ibrani 3 ayat 13 dikatakan apa? 1, 2, 3, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kalau hari ini kita masih ada, masih bisa dinasehati, nasehati. Karena apa? Masih bisa loh hari ini. Makanya di judulnya katakan dengar. Tuhan memanggil, kalau hari ini saudara masih dinasehati Tuhan. Berubah. Amin. Ayat 15 katakan apa? Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan apa? Jangan apa? Keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan marah, jangan simpen kesalahan. Jangan keraskan hatimu. Amin. Kalau hari ini Tuhan memanggilmu untuk berubah. Adil, setia, dan juga rendah hati. Berubahlah. Amin. Bukan untuk kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ibadah jangan berpikir gini, aduh musiknya begini, pujiannya begitu, gak ngangkat lah, gak inilah. Tapi pikir waktu kita datang Tuhan seneng gak? Jangan-jangan Tuhan malah enak melihat kita. Hati Tuhan yang disenengin, bukan hati kita. Kita pulang nih, kita bawa firman menyenangkan hati Tuhan gak? Ya Tuhan aku mau berubah, nah, aku seneng nih sama anak ini nih. Waktu dia pulang dia mau berubah. Aku seneng, aku suka, aku pengen dia datang lagi minggu depan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang seperti itu, amin. Mau berubah? Amin, mari kita berdoa. Musik dipersilahkan.
setia. Engkau orang yang arogan. Itu semua sia-sia. Karena karakter yang Tuhan mau adalah seperti Yesus. Hidupku kamu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan korban mezbah segala keangkuhan-Mu. Masih belum bisa bersikap adil. Aku masih susah untuk rendah hati Tuhan. Aku mau dirubah. Aku mau setia kepadamu. Aku mau melakukan segala sesuatu dengan loyalitas kepada Tuhan. Melebihi segala kewajiban yang harus aku tanggung. Karena aku lakukan itu untuk Tuhan. Aku mau tinggalkan segala kelakuanku yang tidak baik. Aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang sejati. Haleluya. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat hati yang dikuduskan Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa firman-Mu Engkau menguduskan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Waktu firman itu ditaburkan di tanah yang baik. Akan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah. Dan firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi kami lakukan di dalam hidup kami. Jadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di atas mezbah-Mu Tuhan. Agar segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus tetap mengingatkan pada setiap kami. Untuk kami melakukan setiap firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada pimpinan. Saudara, kita bangkit berdiri akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan, penyambutan tamu, WLC Ngerti Musik dan hambamu, Ibu Pendeta Mustika Sulaiman yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Berkati setiap langkah pelayanan, pengembalaannya di GPA yang ada di Polres, biarlah Tuhan berkati, pakai lebih luar biasa lagi dengan penuh pengurapan Allah. Turun setiap perkataan firman-Mu yang memberkati bagi setiap kami, memberkati hamba-Mu yang setia, yang melakukan perintah Allah untuk menyampaikan misinya Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dalam pekabaran Injil. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sebagai gembala sidang Tuhan, berkati suaminya Bapak PDM yaitu Paulus Tuhan, berkati anak-anak mereka dan usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apa yang mereka perbuat akan berhasil Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih
kasih Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, sukacita yang berlimpah di atas kehidupan jemaat-Mu. Mungkin mereka yang datang yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit Kau jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu menyembuhkan, memberi kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka pulang boleh sembuh. Mujizat Allah terjadi dengan kekuatan yang Tuhan berikan yang luar biasa. Sampai detik ini kami ada semua oleh karena kemurahan Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk bangsa kami, damai sukacita di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pulihkan keberadaan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya Tuhan yang melaksanakan tugas negara, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong selamatkan bangsa kami Indonesia, karena bangsa kami Indonesia ada milik kepunyaan-Mu Tuhan. Karena di dalam bangsa kami banyak hamba-hamba Tuhan, umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Jadikan mereka orang-orang yang belum bertobat kepada Tuhan, supaya mata rohani mereka terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kedatangan-Mu yang sudah dekat Tuhan, biarlah selamatkan Indonesia, penuhkan Indonesia dengan kemuliaan-Mu, dengan damai dan sukacita Allah yang berlimpah di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Engkau mengantarkan kami tiba dengan selamat dari perginya. Biarlah kami boleh tiba dengan selamat juga pulang dengan sejahtera di rumah tangga kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami melakukan besok yang bekerja, yang beraktivitas mereka yang kuliah, yang sekolah, yang berdagang. Apapun yang kami perbuat, jadikan kami berhasil. Jadikan kami naik tidak turun. Jadikan kami kepala tidak ekor. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami percaya Allah campur tangan, Allah bekerja setiap langkah umat-Mu yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Allah memberikan kemenangan dan jalan keluar sukacita, damai sejahtera Kristus selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat pewaris kerajaan sorga. Karena Tuhan memilih kami oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu sebentar kami akan mau pulang dan kami akan terima berkat-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan berkati sama-sama kita katakan amin.